Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, pertemuan 11 kali ini, yaitu menjadi pemirsa cerdas berita, mengenal dan menangkap unsur adik simba. Dapat info dari mana kita hari ini? Informasi ada di mana-mana, dari WA, Facebook, sampai TikTok. Dengar-dengar misalnya contoh di jembatan Rawa Makmur macet ya. Tapi apakah semua informasi itu benar? Bagaimana kita tahu? Nah, ayo kita belajar cara membedah berita agar tidak termakan kabar burung. Kenapa kita harus jadi pemirsa yang cerdas? Yang pertama itu anti hoax. Kita jadi tidak mudah percaya pada berita palsu yang menyesatkan. Kedua, gercep info. Tahu informasi penting dengan cepat dan tepat sasaran. Ketiga, penyebar kebaikan. Hanya membagikan info yang sudah jelas kebenarannya. Apa sih teman-teman teks berita itu? Nah, teks berita itu adalah laporan yang menceritakan peristiwa yang aktual, masih hangat dibicarakan, kemudian faktual, benar-benar terjadi, dan menarik, penting bagi banyak orang. Nah, ada 6 unsur utama rumus rahasia berita, yaitu adikasimba. Berita yang lengkap harus punya 6 unsur ini. Inilah cara kita menangkap isi berita dengan cepat. Untuk A, apa yang terjadi? Pertanyaan ini menanyakan peristiwa utama dalam berita. Contohnya, banjir besar mengenai wilayah Rawamakmur Bengkulu. Fokus pada kejadiannya, bukan yang lainnya dulu ya. Di mana lokasinya? Nah, ini menjelaskan tempat kejadian peristiwa. Lokasi harus spesifik agar pembaca tidak bingung. Contoh, Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu. Kak, kapan waktunya? Menjelaskan waktu kejadian, bisa berupa hari, tanggal, jam, atau keterangan waktu lainnya. Contohnya, Senin pagi 12 Agustus 2024, pukul 09 waktu Indonesia Barat. Siapa yang terlibat? Menjelaskan subjek atau orang yang diberitakan bisa korban, pelaku, saksi, atau pejabat. Contohnya, ratusan warga, petugas BPBD, wali kota. M. Mengapa itu terjadi? Menjelaskan alasan atau penyebab peristiwa. Mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Contohnya, karena hujan deras mengguyur selama 10 jam non-stop. Bagaimana prosesnya? Nah, ini menjelaskan proses atau kronologi kejadian. Bagaimana suasana atau urutan peristiwanya? Contoh, air mulai naik jam 3 pagi. Warga segera mengungsi dengan perahu karet. Waspada ya, fakta versus opini ini. Nah, fakta yaitu benar-benar terjadi dan ada buktinya. Kemudian opini itu pendapat atau dugaan seseorang. Pemirsa cerdas hanya memegang teguh fakta. Nah, aku akan mengambil contohnya banjir di Bengkulu ya. Nah, mari kita simak. Hujan deras yang mengguyur kota Bengkulu sejak Minggu sore mengakibatkan wilayah Rawamangun terendam banjir setinggi 50 cm. Ratusan warga mulai mengungsi ke masjid terdekat karena air terus naik. Ayo latihan menangkap. Dari berita banjir di slide sebelumnya, temukan unsur adisimba. Pertama, apa peristiwanya? Kedua, di mana lokasinya? Ketiga, kapan kejadiannya? Keempat, siapa yang mengungsi? Dan kelima, mengapa air bisa naik? Nah, ini langsung kita rangkap hasil tangkapan kita. Bisa dilihat pada tabel ini. Untuk unsurnya itu apa? Kalau keterangannya itu banjir setinggi 50 cm. Di mana? Rawamangun. Kapan? Itu Minggu sore. Dan siapa? Itu ratusan warga. Dan mengapa hujan deras mengguyur terus-menerus. Nah, ini tips jitu cek berita. Pertama, cek sumber. Apakah dari media resmi atau akun bodong? Kemudian cek tanggalnya. Banyak hoax yang memakai berita lama, lalu disebar lagi. Nah, yang ketiga, cek gambar. Apakah gambarnya asli atau editan dari tempat lain? Nah, kesimpulan hari ini, berita itu sama dengan aktual plus faktual. Sedangkan isi berita itu sama dengan adik simba.
Dan pemirsa yang cerdas adalah teliti plus kritis. Membaca berita itu seperti makan. Pilihlah yang bergizi atau yang benar, bukan yang basi, hoax. Nah, untuk saat ini, apakah ada pertanyaan atau ingin didiskusikan? Jangan ragu bertanya sebelum kita tutup kelas hari ini. Nah, mungkin sudah di penghujung materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.